Indahnya bangun pagi dan kita mengatakan hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku, hari baru. Setiap hari adalah hari baru, harapan baru, berkat baru, tahun baru, bulan baru. Itulah orang yang berserah diri adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan mengutus saya apa? Kejadian apa yang akan terjadi hari ini? Tuhan akan membuat mujizat apa? Tuhan akan mengutus saya apa? Saya terbuka. Saya mau berserah. Dan ketika malam tiba, saya kembali lagi berlutut di hadapannya Tuhan. Saya serahkan apa yang saya lakukan sepanjang hari tadi. Semoga sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga sesuai dengan rencanamu. Sehingga kami akan menyanyi indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku. Itulah hidup yang dikehendaki Tuhan. Tapi banyak orang bersungut-sungut ketika sore hari mengatakan hari ini saya gagal, hari ini saya tidak mencapai target dan seterusnya. Ukuran kita bukan itu, ukuran kita adalah rencana Tuhan kita lakukan atau tidak. Hidup ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Dan Anda masih berbantah mengatakan, bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan? Ya, sederhana mengetahui rencana Tuhan. Apakah hari ini saya berbuat kasih pada Tuhan, apa berbuat kasih pada sesama? Apakah hari ini saya memuliakan Tuhan atau hanya mau memuliakan diri kita sendiri? Apakah hari ini saya melanggar kehendak Tuhan dan berdosa? Cuman itu aja. Apakah saya mengasihi, apakah saya berdosa, menyakiti orang lain, merugikan orang lain? Sehingga kita perlu bertobat hari ini dan berserah diri mohon pengampunan. Janganlah kita berlomba untuk melakukan dosa dan dosa untuk membenarkan kehendak pribadi kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kemarin saudara-saudara kita Tionghoa merayakan Imlek. Dan setiap tahun baru banyak orang menyadari akan adanya waktu. Suatu misteri dalam waktu. Apa yang akan terjadi di dalam perjalanan waktu? Apakah tahun ini penuh berkat? Apakah tahun ini pandemi akan selesai? Apakah tahun ini akan muncul pemimpin baru untuk calon presiden tahun 2004? Apakah tahun ini tahun yang penuh dengan bencana atau penuh dengan berkat? Kita nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang terjadi pada esok. Ya. Menghadapi misteri itu banyak orang yang penuh dengan harapan-harapan. Itulah orang-orang beriman. Kita percaya bahwa Tuhan yang empunya waktu akan memberi berkat, akan memberi kemurahan karena waktu kita adalah waktu Tuhan bekerja.
Tetapi banyak orang yang pesimis, penuh ketakutan. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Karena itu marilah kita bersama mencontoh bagaimana Hana dan Simeon yang tinggal di dalam bait Allah terus-menerus dan berharap, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Semoga semua akan baik, berjalan hidup ini sesuai dengan maksud kita diciptakan. Kita semua diciptakan, tentu Tuhan mempunyai maksud. Tujuannya apa? Kita diciptakan di dalam dunia ini. Tujuannya apa kita hidup dalam dunia ini? Pasti Tuhan yang menciptakan punya tujuan, punya kehendak. Kehendak mencipta kita dan kehendak adanya hidup kita dalam dunia ini. Maka hidup hanyalah melakukan kehendak Allah. Untuk itu kita berserah diri kepada kehendak Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Bahwa kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, indahnya kata-kata Simeon ini setiap malam dinyanyikan ya, sebagai ibadat penutup hari. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan-Mu yang disediakan bagi para bangsa-bangsa. Indah penyerahan diri. Karena Simeon telah melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan bangsa-bangsa. Keyakinan pada Yesus yang menyelamatkan itulah yang juga dikatakan dalam bacaan yang kedua. Bahwa Dia telah mengalahkan, Ia telah membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Berbeda dengan orang yang berserah diri penuh pengharapan. Takut akan apa? Takut akan maut. Takut akan mati. Takut akan setan yang membuat celaka. Takut sakit. Takut mati. Maka kalau kita ngomong tentang mati langsung dia ketuk-ketuk. Semoga jangan terjadi pada saya. Ini ekspresi ketakutan. Padahal mau tidak mau kita akan mati. Suka atau tidak suka, takut atau tidak takut, ya matilah. Hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang menyelamatkan, Tuhan yang berkenan menerima kita seperti Simeon, mereka tidak takut akan kematian. Karena kematian berarti penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah.
Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibu dan dengan telanjang aku akan kembali ke rahim bumi, kata Ayub. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita belajar beriman, berarti belajar berpasrah terus-menerus. Maka bersama Simeon setiap malam marilah kita melakukan ibadat penutup hari. Menyanyikan lagu Simeon itu, sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Ya, setiap kali malam kita sebelum tidur, baiklah kita berserah diri. Jangan-jangan Anda tidur dan Anda tidak bangun selamanya. Maka setiap malam kita akan menyerahkan diri. Yesus Kristus yang adalah Putra Allah menyerahkan dirinya, dipersembahkan dirinya kepada Allah di bait Allah. Ini pembelajaran yang luar biasa supaya kita pun berani berserah diri. Betapa sulit orang itu untuk berserah diri. Sehingga banyak orang yang sampai hari ini kalau malam susah tidur. Mau tidur masih mikirin besok gimana, itu bagaimana, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Pikirannya berjalan terus, hidupnya tidak damai, tidur sulit. Sehingga harus minum obat tidur. Karena sulit untuk berserah diri. Sulit untuk mempercayakan segala sesuatu. Seolah-olah bahwa hidup ini harus berjalan dengan kehendak kita. Bukan kehendak Tuhan. Maka percaya pada kehendak Tuhan, itulah beriman. Berserah dirilah. Setelah malam kita serahkan semua, seolah-olah ini adalah hari terakhir. Kita serahkan semua, kita pertanggungjawabkan semua pada Tuhan. Silahkan Tuhan menilai, silahkan Tuhan memberkati. Kita tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi kita bangun, loh, kita hidup lagi. Puji Tuhan. Dan kita ingat akan kata-kata Ernest Hemingway yang mengarangkan, yang membuat buku tentang lelaki tua dan laut. Lelaki tua itu mengatakan, today is the first day in the rest of my life. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku. Indahnya bangun pagi dan kita mengatakan hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku. Hari baru. Setiap hari adalah hari baru. Harapan baru. Berkat baru. Tahun baru. Bulan baru. Itulah orang yang berserah diri adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan mengutus saya apa? Kejadian apa yang akan terjadi hari ini? Tuhan akan membuat mujizat apa? Tuhan akan mengutus saya apa? Saya terbuka. Saya mau berserah. Dan ketika malam tiba, saya kembali lagi berlutut di hadapannya Tuhan. Saya serahkan apa yang saya lakukan sepanjang hari tadi. Semoga sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga sesuai
dengan rencanamu. Sehingga kami akan menyanyi indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Itulah hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi banyak orang bersungut-sungut ketika sore hari mengatakan hari ini saya gagal, hari ini saya tidak mencapai target dan seterusnya. Ukuran kita bukan itu, ukuran kita adalah rencana Tuhan kita lakukan atau tidak. Hidup ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Dan Anda masih berbantah mengatakan, bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan? Ya, sederhana mengetahui rencana Tuhan. Apakah hari ini saya berbuat kasih pada Tuhan, apa berbuat kasih pada sesama? Apakah hari ini saya memuliakan Tuhan atau hanya mau memuliakan diri kita sendiri? Apakah hari ini saya melanggar kehendak Tuhan dan berdosa? Cuman itu aja. Apakah saya mengasihi, apakah saya berdosa, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, sehingga kita perlu bertobat hari ini dan berserah diri mohon pengampunan. Janganlah kita berlomba untuk melakukan dosa dan dosa untuk membenarkan kehendak pribadi kita. Maka pada tahun baru bagi saudara-saudara kita, tahun ini tahun macan. Tidak tahu macan air katanya. Ya, mereka yang menamai. Tapi hari kita adalah hari Tuhan. Bekerja. Kita muliakan, kita rayakan. Dan mari kita menyerahkan diri kita masing-masing pada senja hari ini di hadapan Allah. Semoga dari siang, pagi, sampai sore kita berkenan pada Tuhan. Kita persembahkan bersama Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin.